Selamat sore semuanya, halo permisah. Kembali lagi bersama saya Randy Hidayat di Berita Terkini. Akibat musim kemarau yang saat ini melanda, sejumlah petani karet di Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan anjloknya produksi hasil getah karet. Tidak hanya itu saja permisah, para petani juga berharap agar harga jual karet dapat mengalami batu loncatan. Para petani ini menyebut musim kemarau yang terjadi membuat produksi getah karet di lahan mereka mengalami penurunan. Daun dari pohon karet yang berguguran menjadi penyebab kurangnya getah karet. Dari pengalaman para petani, pada musim penghujan, hasil getah karet yang dipanen bisa mencapai 100 kg per hektar. Namun, jika dibandingkan saat ini, getah karet yang mereka dapatkan mengalami penurunan, bahkan bisa sampai 50 kg per hektarnya. Petani juga mengeluhkan anjloknya harga jual getah karet yang sudah lama terjadi dan hingga saat ini tak kunjung mengalami kenaikan harga. Hal ini dinilai mereka tidak sesuai dengan harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan. Kemarau ini apakah berpengaruh dengan hasil karet gitu, Pak? Pengaruh, Pak. Pengaruhnya apa ini, Pak? Pengaruhnya itu step dulu dia agak kecil kan. Kalau minggu kemarin seandainya 50, datang ke minggu besoknya pula turun lagi 40, kayak itu. Para petani berharap ada pihak yang dapat memperhatikan anjloknya produksi getah dan harga jual karet yang mereka alami saat ini. Teori kultivasi merupakan bagian dari komunikasi massa yang membahas efek dari komunikasi massa yang dikembangkan oleh George Gardner. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner dan Larry Gross dari University of Pennsylvania. Teori kultivasi ini berasal dari beberapa proyek penelitian skala besar yang berjudul indikator budaya. Nah, tujuan dari proyek indikator budaya ini adalah untuk mengidentifikasi efek televisi pada pemirsa. Teori ini menjelaskan tentang efek jangka panjang dari televisi yang menanamkan sebuah ideologi kepada khalayak atau audiens sesuai dengan apa yang mereka lihat di televisi, sehingga khalayak akan memaknai dunia sesuai dengan pemaknaan yang ada di televisi. Semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, maka semakin kuat kecenderungan orang tersebut dalam menyamakan realita di televisi dengan realitas sosial. Teori kultivasi pada dasarnya menyatakan bahwa para pecandu televisi membangun keyakinan yang berlebihan bahwa dunia itu sangat menakutkan dan berpendapat bahwa pecandu berat televisi membentuk suatu citra realitas yang tidak konsisten dengan kenyataan. Kultivasi terjadi dalam dua cara. Yang pertama, mainstreaming dan resonansi. Mainstreaming diartikan sebagai mengikuti arus, juga disebut sebagai kekaburan dan penyimpangan yang menimpa heavy viewers akibat overdosis dalam menonton televisi. Sedangkan resonansi merupakan kecemasan yang menghinggapi penonton berat akibat terpaan ideologi televisi. Penonton ini dikategorikan dalam dua kelompok. Yang pertama, light viewer dan heavy viewer.
Yang pertama yaitu light viewer, merupakan mereka yang dikategorikan menonton televisi sekitar 2 jam dalam sehari. Mereka merupakan penonton selektif yang akan mematikan TV-nya jika tayangan kesukaannya telah usai. Kemudian yang kedua yaitu happy viewer, yaitu penonton yang menonton tayangan televisi sekitar 4 jam dalam sehari, yang disebut juga pecandu berat televisi. Mereka langsung menangkap informasi yang disampaikan televisi dan menganggap bahwa realitas di televisi sama dengan realitas sebenarnya. Kemudian, salah satu contoh penerapan dari teori kultivasi ini dapat dilihat dari video animasi berikut. 2015 memang sekitar 3 tahun yang lalu ini terjadi di area SD Negeri Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan bisa kita simak bersama bahwa kejadiannya ataupun kronologinya adalah siswa kelas 2 SD meninggal dunia setelah berkelahi dengan teman sekelasnya di lingkungan sekolahnya sendiri. Dan dugaan awalnya ini karena ada perkelahian mulut. Coba bayangkan, ternyata ada kekerasan yang terjadi tanpa adanya pengawasan dari guru ataupun pihak-pihak yang ada di sekolah tersebut. Bukan hanya itu saja, kita coba bergeser di tahun 2017, tepatnya Agustus 2017, masih sama, siswa kelas 2 SD, coba ada bayangkan umurnya saja belum belasan tahun ya, meninggal dunia setelah berkelahi di halaman sekolah. Ini lokasinya terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi tersebut terdapat sepasang orang tua yang termasuk menonton berat televisi. Ia melihat pemberitaan tentang kekerasan di dunia pendidikan formal yang menyebabkan seseorang terbunuh. Pemberitaan tersebut membuat kedua orang tua ini resah dan takut untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Maka dari itu, akhirnya orang tua tersebut lebih memilih anaknya untuk homeschooling karena takut bahwa anak-anak mereka akan menjadi korban seperti halnya yang mereka tonton di televisi.